Shalom. Di Tuhan kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh datang ke rumahnya menikmati hadiratnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita mengenalkan hati kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika di akhir bulan Maret ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menghampiri bait suci. Ampuni setiap kami Bapa, layakan kami saat ini bersekutu bersama dengan menikmati hadirat. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami saat ini. Kuasai oleh kuasa-Mu yang Maha Kudus. Kami mengambil alih seluruh ibadah kami saat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Terima
setiap kami Tuhan tetap setia melayani sampai pada akhirnya Bapa. Bapa yang memampukan setiap kami ya Allah Roh Kudus dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pagi ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bila Engkau yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kami rindu juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir saat ini Bapa. Kau tahu apa halangan mereka, Kau tahu apa pergumulan mereka, Kau tahu apa permasalahan yang mereka hadapi. Kau yang memampukan mereka melewati setiap gelombang dalam kehidupan mereka. Kau yang menolong mereka dalam kelemahan mereka, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang mengetuk pintu hati mereka apabila mereka dalam keadaan malas. Bila Kau Allah Roh Kudus yang menggelitik setiap hati mereka untuk boleh menjadi kerinduan kembali datang beribadah bersujud di hadapan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, kami lepaskan berkat Tuhan mengalir atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Pada kuasa-Mu yang Allah Roh Kudus yang melawan dan menjaga setiap kami di dalam nama Yesus. Kami habiskan ibadah kami saat ini. Segala kuasa kegelapan, intimidasi, dan bentuk apapun saat ini kami serahkan, kami tengking, kami hadir di dalam nama Yesus. Kau yang keadaan Tuhan ini, yang kuasa daripada Allah Roh Kudus yang menguasai seluruhnya. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan
yang telah memilih setiap kami. Engkau yang lebih mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau yang maha mengetahui kapan Engkau akan menolong kami, Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur kami pagi hari ini. Semua ada. Kami ini karena anugerah. Terima kasih Bapak. Kami terima anugerah keselamatan pagi hari ini atas kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan pagi hari ini untuk menuntun kami, mengajari kami, membawa kami pada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran daripada Tuhan. Ini doa kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat pagi. Shalom. Ada sukacita? Amin. Pasti ada sukacita. Orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, sukacitanya tidak pernah berubah. Amin. Karena kenapa? Sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Tidak ada sukacita di bumi. Sukacita datangnya daripada surga. Maka orang yang ada di dalam kerajaan surga, sukacitanya tidak pernah berubah. Sukacitanya tidak pernah berkurang. Amin. Amin. Oke, baik. Ini sudah khotbah aja. Baru mulai. Baik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang salah satu kehidupan hamba Tuhan. Sebelum kita masuk ke sana, hamba Tuhan ini mau berdamai dengan dirinya. Nah, ini penting. Kenapa? Biarpun kita sudah berbahasa roh, biarpun kita hari-hari memuji menyembah Tuhan, biarpun kita angkat tangan setiap pagi, setiap sore, setiap hari, siang, semua kita angkat tangan. Kalau kita tidak mau berdamai dengan diri kita, no. Karena kita harus berdamai dulu dengan hati kita. Kita harus mau berdamai dulu dengan pikiran kita, roh kita. Semuanya harus berdamai di dalamnya. Maka kalau tubuh jiwa roh berdamai, maka keluar pun ada damai sejahtera. Maka berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan rohmu, berdamailah dengan pikiranmu. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan di dalam Kejadian 26. Coba kita baca Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang 2 dan 3. Perikop daripada firman Tuhan ini adalah Ishak di negeri orang Filistin. Ishak ada di negeri orang Filistin. Di dalam keadaan zaman Ishak, di sini dia berkata, saya tidak usah baca ya. Terjadi kelaparan. Dan itu bukan yang pertama. Terjadi kelaparan. Oke? Mari kita baca ayat yang kedua. Kejadian 26 ayat yang kedua katanya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Wow, dengar ini. Jangan pergi ke Mesir. Posisi daripada Ishak saat itu ada di negeri Filistin. Filistin itu di mana? Kanaan.
Itulah Yerusalem yang sekarang. Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, ini berarti ya, yang saya pikirkan, yang saya renungkan, karena ada kelaparan di tanah Kanaan di negeri Filistin, maka Ishak dengan sekumpulannya yang ditinggalkan Abraham, dia mau pergi ke mana? Mesir. Sedangkan mereka sudah meninggalkan Mesir pada zamannya Musa. Tuhan tidak mengizinkan Ishak kembali ke Mesir. Karena kenapa? Kalau dia kembali ke Mesir, berarti dia kembali menjadi budak orang Mesir. Analogi daripada firman Tuhan hari ini atas kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan, dan tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan, apalagi mundur. Ini dia. Jadi sekali maju, sekali berjalan, tetaplah berjalan. Biarpun di dalam kelaparan. Oh, seram ini firman Tuhan. Posisi Ishak ada di negeri Filistin di dalam keadaan yang susah. Tapi firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan Filistin, jangan pergi ke Mesir, tapi tetaplah di negeri yang aku tetapkan kepadamu. Tadi rencana Ishak sudah siap-siap untuk berangkat ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, jangan. Berarti di sini, kalau tadi sudah segerombolan orang Israel ingin berangkat kembali ke Mesir, tapi Tuhan berkata, jangan. Maka yang tadi saya katakan pertama, dia berdamai dengan dirinya dulu. Kalau dia sudah berdamai dengan dirinya dulu, baru dia bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau dia tidak berdamai dengan dirinya, tidak akan mungkin dia bisa berdamai dengan Tuhan. Biarpun bahasa rohnya hari lepas hari 2 kali 24 jam dia berbahasa roh, tidak ada gunanya kalau dia tidak berdamai dirinya dan berdamai dengan Tuhan. Kalau dia sudah berdamai dengan dirinya, dia berdamai dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan melakukan 1, 2, 3, 5, 10 sampai 100 sampai tidak terhitung karya-karya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau setengah-setengah dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan berfirman hari ini, jangan mundur, jangan goyah, berjalan terus, percaya. Harinya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan kita, bukan saya, bukan saudara, bukan yang nonton di YouTube yang menetapkan kehidupan kita. Tadi firman Tuhan ini pas, semuanya pujian kita pas semua dengan firman Tuhan ini. Tidak ada kata mundur dalam Tuhan, tidak ada kata ke kiri di dalam Tuhan, tidak ada kata ke kanan kepada Tuhan, tapi perkataan Tuhan maju, maju, maju. Biarpun di dalam keadaan yang sulit, biarpun di dalam keadaan lapar. Sekarang kelaparan, ya. Sekarang susah, ya. Yakinlah, percayalah, dalam tahun-tahun ini tidak akan mungkin ada damai sejahtera di dalam bumi, di bumi ini. Tapi yang adalah kesusahan, 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 kesusahan. Dunia berkata global. Dunia berkata global. Tapi orang beriman berkata akhir jalan. Beda. Oh, memang keadaan global memang seperti ini sekarang. Perkataan manusia, pola pikir manusia. Tapi orang benar berkata hari ini akhir zaman sudah dekat. Kita baca ayat yang ketiga.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Wow, luar biasa. Tinggallah di mana engkau sudah ada. Firman Tuhan berkata hari ini, tinggallah, tempatilah, nikmatilah rumah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Biarpun kau di dalam keadaan yang sulit, biarpun di dalam pola pikir kita, wah kok begini, no, hari ini Tuhan sudah tetapkan, tinggallah. Kalau kita sudah tinggal, kalau kita tidak mau tinggal, berarti kita tidak mau berdamai dengan diri kita. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, kata Tuhan kepada Ishak. Karena waktu itu warga atau bangsa Israel masih dihitung bisa dengan jari. Jadi belum bisa mereka menguasai tanah Kanaan yang luas itu. Maka dia masih sebagai orang asing. Kata Tuhan, aku menyertai engkau. Wah, ingat. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, kalau kita mau berdamai dengan diri kita, pasti kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka di sini katanya, aku akan menyertai engkau. Perikop firman Tuhan hari ini, menuai di dalam tahun pemulih perkenanan Tuhan. Judulnya hebat, luar biasa, kenyataan di mata. Menuai dalam tahun perkenanan. Wow. Dilihat mata tidak ada, dilihat mata tidak benar, dilihat mata, wow, keren. Tapi Tuhan berkata kepada Ishak, tinggallah di negeri ini. Ayat kedua, kalau engkau mau berdamai dengan dirimu, kalau engkau mau berdamai denganku, kata Tuhan, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Amin. Amin. Inilah posisi daripada 2 Korintus 5 ayat. Inilah dia. Tidak kelihatan, tapi percaya. Kalau dia kelihatan, itu nyata. Tapi kalau dia tidak kelihatan, itu adalah iman. 2 Korintus 5 ayat 7. Inilah posisi. Orang yang melihat secara nyata, bukan 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 itu diposisikan kepada orang yang tidak melihat, yang tidak ada. Nanti terbukti, nanti waktu Ishak, terbukti nanti bahwa dia diberkati Tuhan. Terbukti. Bukan saya bohong-bohongan, tapi terbukti nanti firman Tuhan di sini. 2 Korintus 5 ayat 7 itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dianalogikan oleh pikiran manusia. Kalau kita masih berpikir analogi manusia, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana terjadi mujizat demi mujizat. Jadi percaya saja,
Yakinkan dirimu, tidak menoleh ke belakang, apalagi mundur. Jangan. Menoleh saja ke belakang bisa jadi batu. Bahaya. Menoleh, nggak usah mundur. Menoleh aja istri Lot menjadi diam kan. Hukumannya seperti itu Tuhan bikin. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di GBI Taman Eden, baik yang ada di YouTube, mulai hari ini selaraskan hati, tubuh, jiwa, roh ini, pola pikir kita, perkataan kita, kehidupan kita yang sesungguhnya. Berdamailah dengan dirimu. Berdamaikanlah hatimu dengan pikiranmu. Berdamaikanlah hatimu dengan rohmu. Berdamaikanlah hatimu dengan perbuatanmu dan perkataanmu dan kelakuanmu. Maka engkau akan melihat 2 Korintus 5 ayat 7. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, hai GBI Taman Eden, kepadamu lah berkat-berkat Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Tapi dengan syarat yang pertama, berdamailah dengan dirimu sendiri dulu, baru berdamai dengan Tuhan. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka terjadi masa kelaparan terjadi, tapi Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terbukti. Kita baca Kejadian 26 ayat 12. Apa yang dilakukan Ishak? Dia berdamai dengan Tuhan. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia berdamai dengan semua anggota keluarga yang ditinggalkan Abraham. Tuhan, jangan tinggalkan Filistin, tapi tetaplah di sini, jangan pergi ke Mesir. Maka ayat 12 di dalam pasal yang sama 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wow. Sebab ia diberkati Tuhan. Posisinya tadi di atas apa? Kelaparan di tanah Filistin. Buktikan, kita bisa baca di atas. Coba. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti posisi saat itu adalah pas, tidak ada beras, tidak ada jagung, tidak ada gandum. Berarti waktu itu musim kemarau. Kalau musim hujan tidak mungkin ada kelaparan. Berarti waktu itu adalah tahunnya tahun kemarau. Maka tidak ada yang bisa dimakan. Kelaparan. Ayat yang ke-12 di sini jelas sekali. Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak. Karena dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka apa kata Tuhan dia dengarkan. Sesudah Tuhan berbicara, jangan tinggalkan Filistin, dia tidak pergi. Tapi Tuhan berkata, menaburlah. Arti menabur itu apa? Berjalan. Berkata-kata, berbuatlah. Pada zaman saat kita ini, jangan diam. Berkata-kata, berbicara, beritakan. Maka waktu kita berkata-kata, waktu kita berbicara, berkata-kata kepada orang, penuaian terjadi. Makanya perikopnya penuaian dalam tahun perkenanan. Kalau kita sudah berkata-kata, kalau kita sudah berbicara, orang mendengar, percayalah,
Nggak harus kok duduk di sini, nggak harus. Tapi mereka mengaku Yesus itu adalah upah kita besar di surga. Bukan harus duduk dia di sini, bukan. Jangan kita salah prinsip. Aku kemarin dikasih Tuhan seperti itu malam. Waktu aku rapi kursi ini, toh kalau kursi ini kosong, masalah bagimu. Ya aku bilang, ya masalah Tuhan. Apain gereja gak punya? Bagiku tidak masalah, kata Tuhan. Kau berbicara, orang mendengar, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, upahku besar di surga. Wow, keren. Wow, ya juga ya Tuhan. Ya juga ya. Itulah 2 Korintus 5 ayat 7. Tidak melihat, tapi banyak jiwa-jiwa bertobat di sana. Gak harus datang ke duduk di sini, gak harus. Tuhan yang memberi kita upah, bukan manusia. Kekayaan datangnya daripada Tuhan. Kehidupan datangnya daripada Tuhan. Kemuliaan datangnya daripada Tuhan. Seperti kita PD kemarin, burung di udara Tuhan pelihara. Tupai aja setiap hari loncat-loncat untuk makan jambu di sana, gemuk deh. Ini dia. Jadi saya rindu kita mau merubah paradigma kita kepada Tuhan. Bukan kita menolak banyak jiwa-jiwa, bukan. Tapi biarlah rencana Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Biarlah rencana demi rencana Tuhan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ishak sudah melalui kelaparan. Ishak sudah melalui banyak problem persoalan di dalam tanah Filistin. Tapi dia tetap mau berdamai dengan dirinya sendiri. Maka ayat 12 terjadilah. Maka menaburlah Ishak di dalam tahun itu, di tanah itu. Dan dalam tahun itu, tahun yang sama loh. Tahun yang sama ini, tahun yang sama, bulannya cuma beda. Berarti hari ini dia menanam. Kalau jagung biasanya jagung 6 bulan apa 3 bulan. Dalam tahun itu Ishak diberkati dalam keadaan kering, dalam keadaan kelaparan. Orang Filistin kelaparan, dia diberkati Tuhan. Itulah bedanya kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Upah berdamai dengan diri kita adalah Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan damai sejahtera, Tuhan sediakan sukacita, damai sejahtera yang daripada surga. Amin. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara mau kaya? Haleluya. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Supaya engkau bisa diberkati Tuhan. Kaya bukan harta banyak, bukan itu. Kaya itu adalah damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah membatasi. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membatasi kekayaan itu kepada kita. Tapi seberapa kita sanggup menerima hari ini. Karena Ishak sudah berdamai dengan dirinya, maka dia berkata di sini, dia menjadi sangat kaya dan sangat kaya, semakin hari semakin kaya. Haleluya. Terpujilah Tuhan hari ini bahwa kalau kita melihat, bukan melihat dari segi fisik mata kita, tapi kalau kita melihat dari segi roh, maka percayalah, terbukti nanti sesudah firman ini
Terbukti nanti di dalam ayat yang satu lagi. Upah daripada berjalan terus, upah tidak melihat ke belakang, upah tidak melihat ke kiri dan ke kanan, ada. Mana buktinya Pak Tol? Baik. Mari kita baca di dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat 8. Lagu kita tadi apa? Menabur dan Mencucurkan air mata. Saya nggak tahu Tina itu bikin lagu, tapi kenapa firmannya sinkron? Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Coba sekali lagi ya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, kalau tadi Isa tidak mau berdamai dengan dirinya, dia tidak mau berdamai dengan Tuhan, maka dia akan kembali ke tanah Mesir. Maka dia akan kembali dijajah. Dia akan menjadi budak di Mesir. Makanya Tuhan larang. Bisa, aku sudah keluarkan engkau dari tanah Mesir. Jadi jangan lagi pergi ke sana. Tetaplah tinggal di sini. Berperkaralah dengan aku, kata Tuhan. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kita berperkara dengan Tuhan? Berperkara itu artinya ya sungguh-sungguh. Satu komitmen dengan Tuhan. Biarlah diri kita sendiri yang menjawabnya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Ishak seandainya dia tidak berdamai dengan Tuhan, maka dia akan menuai kebinasaan. Ada satu lagi, Lot. Tuhan bilang tinggalkan Sodom dan Gomora. Jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Dia menuai di dalam daging. Kalau dia menuai di dalam daging, upahnya maut. Maka terjadilah istri Lot menjadi tiang garam. Tapi hari ini yang ingin saya tegaskan adalah Isa menuai dalam roh. Isa percaya 2 Korintus 5 ayat 7 itu terjadi atas hidupnya. Apa kata Tuhan? Dia ikuti. Apa kehendak Tuhan? Dia ikuti. Biarpun waktu itu 2 Korintus 5 ayat 7 belum ada. Tapi dia percaya kata Tuhan ini adalah satu kesatuan yang harus diikuti dan harus dilakukan. Tidak boleh ada bantah-bantahan di sana. Jangan tinggalkan Filistin, maka dia tidak tinggalkan Filistin. Kalau dia tinggalkan Filistin, berarti dia menabur di dalam daging. Menabur dalam daging artinya maut. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dan kekal dari roh itu. Kalau kita berjalan terus, tidak menoleh, apalagi mundur, percayalah 2 Korintus 5 ayat 7 itu terjadi di sini. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini bisa terjadi kalau kita sudah berdamai dengan diri kita dulu. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, kalau kita sudah berdamai dulu dengan diri kita.
Berarti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sudah berdamai dengan Tuhan. Lord, Engkau Maha Tahu. Terima kasih banyak. Perkataan itu aja, Lord, Engkau baik. Aku bersyukur hari ini. Kata Pak Tom 2 Korintus 5 ayat 7 itu pasti terjadi atas kehidupanku. Amin kan? Berarti kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan, percayalah, yakinlah. Kenapa tidak belum menuai? Karena kita belum berdamai dengan diri kita. Tapi kalau hari ini percayalah, menuai di dalam Tuhan, dalam tahun perkenanan ini, berarti kita sudah mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa selama ini belum terjadi, Pak Tom? Karena belum waktunya. Firman Tuhan ini bukan kita yang ngarang-ngarang. Firman Tuhan ini datangnya daripada Tuhan. Dia wahyukan, ini beritakan. Oh iya, siap. Gitu. Makanya percayalah, dalam tahun ini penuaian terjadi. Amin. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7 itu pasti terjadi tahun ini. Karena kenapa? Kita sudah berdamai dengan diri kita. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, berdamailah. Berdamailah dengan kehidupan kita. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini firman Tuhan loh. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Terjadi lagi 2 Korintus 5 ayat 7. Bukan waktunya kita. Waktunya kita nggak bisa bikin apa-apa. Biarpun kita katanya berbahasa roh terus, berdoa terus. Kalau belum waktunya Tuhan, terus saja berdamai dengan diri kita dulu. Di sini dia berkata, janganlah kiranya kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bahaya yang di belakang ini. Kalau kita lemah, binasa. Tapi Tuhan bilang, jangan jemu-jemu, berdoalah, bersyukurlah, percayalah, aminkanlah, jangan jemu-jemu, lakukanlah yang baik. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Lakukanlah, mulai hari ini lakukanlah, percayalah, Tuhan bekerja di atas segala-galanya. Biarlah kasih karunia Tuhan hari ini sempurna dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini hari penuaian mulai terjadi atas kehidupan kita. Percaya, kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan lakukan 2 Korintus 5 ayat 7. Itu pasti tergenapi. Menuai dalam tahun perkenanan Tuhan. Menuai dalam tahun perkenanan Tuhan itu adalah yang terutama di situ. Yang pertama, berdamailah dengan diri kita. Yang kedua, berdamailah dengan saudara-saudara kita. Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Kalau kita sudah berdamai dengan semua orang, maka pasti dan yakin saya percaya kita pasti berdamai dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami untuk boleh berdamai dengan diri kami sendiri, agar kami semakin hari semakin berkembang di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik, layakkan setiap kami dan mampukan setiap kami yang maha kudus.
agar kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati dalam pelayanan, digenapilah setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Berikan hikmat marifat-Mu, umur yang panjang, kekuatan, kesabaran, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil gampang persembahan di dalam kita naikkan pujian kita. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Bahkan Tuhan kira dalam hidup ini, oleh pertolongan Roh Kudus kami menabur kebenaran. Maka Tuhan memberkati kami. Biar firman siang hari ini termaterai di hati kami, tertancap di pikiran kami. Tuhan perdengarkan terus di kedua telinga kami, dan hidup kami hidup menjadi berkenan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Pakai terus Tuhan Yesus. Pakai hidupnya Tuhan. Pakai Tuhan apa yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tambahkan pengayoan daripada firman-Mu untuk boleh ditabur kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan firman-Mu, sehingga Tuhan banyak anak-anak Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus semakin mengenal Engkau oleh firman-Mu dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan umat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati secara rohani jasmani, diberkati Tuhan. Biar terus sehat Tuhan Yesus. Biar terus Tuhan setia melayani Tuhan sampai datang Engkau kali kedua Tuhan. Memberikan Tuhan Yesus suatu statement bagi hamba-Mu, hamba yang berkenan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anaknya, berkati istri, mantu, dan juga cucunya diberkati Tuhan.
Apapun Tuhan yang mereka kerjakan sepanjang hari ini dalam hidup mereka, Engkau Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di kota Depok, kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota Depok, maka pemerintahan di kota Depok ini Tuhan, apapun jabatannya, bahkan seluruh penduduk kota Depok, biarlah Tuhan Yesus mengenal Engkau, percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ada roh takut Tuhan untuk memimpin di kota Depok ini dalam nama Yesus. Kami lepaskan salam atas kota ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bawa bangsa pilihan Israel. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini terus. Biarlah Tuhan hari ini bertambah bilangan orang yang percaya dari pada bangsa Israel kepadamu Tuhan. Mereka buka hati, mereka membuka Tuhan Yesus, mulut bibir mereka mengaku. Dalam hati mereka percaya Yesus Kristus Juru Selamat yang mereka harus sembah dalam nama Yesus. Tuhan, dari tempat ini kami lepaskan salam atas Israel dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, bahkan Wakil Menteri Polri Tuhan, TNI Tuhan Yesus, sampai seluruh pejabat negara di 37 provinsi di Indonesia ini Tuhan. Sampai terendah kami bawa lewat doa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus karuniakan mereka hati yang takut Tuhan, bertanggung jawab Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan mereka dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya untuk memikirkan kepentingan rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang diagungkan, ditinggikan, dimuliakan lewat gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Arahkan tangan kita ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, Amin. ada di dalam kehidupan keluarga. Amin. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil Amin. untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan memberkati.